Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih tips percaya diri bagi aktor pemula. Karena banyak DM dan juga komentar di YouTube yang bertanya kepada saya tentang hal tersebut. Di bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang faktor internal atau faktor dari dalam yang harus kita sadari bersama sebagai manusia. Kenapa kita ngomongin manusia? Karena aktor itu tentang manusia. Saya tidak membicarakan selebritas, saya tidak ingin membicarakan kemewahan selebritas, tetapi saya ingin membicarakan aktor secara substansi atau intinya, yaitu aktor adalah manusia. Oleh karena itu kemudian kita akan menjajaki perlahan bagaimana supaya kita bisa menumbuhkan percaya diri mulai dari dalam. Yang pertama harus kita ingat adalah pada saat Tuhan menciptakan kita, itu menciptakan dengan baik adanya. Semua makhluk di dunia ini, terutama manusia, diciptakan oleh Tuhan sesempurna mungkin. Walaupun kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan itu sendiri. Tetapi kalau kita kemudian tidak menghargai apa yang sudah kita punyai dalam diri kita ini, baik mulai dari ujung rambut sampai pada ujung kaki, maka berarti kita tidak menghargai Tuhan yang telah menciptakan kita, dan kita tidak bersyukur karena telah diciptakan oleh Tuhan dan berada di dunia ini, bisa berkarya, bisa berjejaring dengan teman, bisa mempunyai sahabat dan sebagainya. Itu karena keberadaan kita di dunia ini, dan itu adalah karena Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin kita mengecewakan diri kita sendiri dan juga mengecewakan Tuhan. Oleh karena itu kita harus selalu yakin bahwa kita adalah yang terbaik tanpa bermaksud sombong. Oke, nah itu adalah faktor internal yang pertama. Nah, faktor internal yang kedua yang mempengaruhi kepercayaan diri kita, silahkan teman-teman introspeksi lagi dan mengingat-ingat lagi. Apakah kita pernah mengalami sebuah peristiwa di masa lalu yang membuat kita menjadi sangat rendah diri? Mungkin kita pernah direndahkan oleh orang lain, mungkin kita pernah dibully oleh orang lain atau teman kita semasa SD atau SMP atau di masa apapun, atau kita pernah mengalami traumatik dalam keluarga. Nah, itu adalah bagian dari sejarah hidup kita. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memanage dan mengatur sejarah hidup kita itu agar bisa kita endapkan perlahan dan tidak kita ingat-ingat sebagai sebuah hal yang menyakitkan, namun kita balik masa kelam sejarah hidup kita itu menjadi sebuah motivasi atau bahkan menjadi sebuah aset yang mungkin nanti akan bisa kita gunakan saat kita melakonkan atau berakting menjadi tokoh tertentu yang mungkin sejarah hidup si tokoh itu hampir sama dengan kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus bisa memanage sekali lagi peristiwa-peristiwa sejarah kelam dalam hidup kita. Oke, masa lalu adalah guru yang terbaik, tetapi guru yang terbaik itu bukan berarti harus kita sesali kan? Tetapi guru yang terbaik itu harus bisa jalan berdampingan dengan kehidupan kita, berjalan berdampingan dengan sejarah hidup kita. Oleh karena itu, ketika teman-teman mengalami sejarah masa lalu yang tidak baik, gunakan itu sebagai aset dan kita balik itu sebagai sebuah modal. Tentu proses ini tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Proses ini pasti akan berlangsung dengan waktu yang tidak sedikit. Tetapi sebaik-baiknya kita sudah menyadari bahwa kita mempunyai sejarah kelam, itu adalah modal yang terbaik. Karena ketika kita sudah bisa memanage itu semua, jalan ke depan akan lebih nyaman dan lebih enak untuk dilalui. Berikutnya adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini biasanya terjadi dan banyak sekali kasusnya.
yaitu ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Penampilan kita apakah lebih baik daripada orang lain atau tidak. Begitu penampilan orang lain itu lebih baik, kita merasa minder, kita kemudian gelisah. Nah, hal-hal ini adalah merupakan racun bagi seorang aktor. Karena apa? Setiap orang itu mempunyai kekuatan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Apakah orang lain yang berbaju bagus itu, yang berdandan cantik atau ganteng itu, dipastikan hidupnya bahagia, dipastikan dia bisa berkarya dengan sebaik-baiknya? Belum tentu. Oleh karena itu, kita tidak usah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, karena setiap hidup manusia mempunyai jalannya sendiri dan mempunyai sejarahnya sendiri dan mempunyai kelebihannya sendiri. Bukan berarti kemudian kita tidak menyapa mereka, tidak. Pada saat misalnya kita casting, tetaplah kita menyapa orang lain, walaupun dalam tanda petik pastilah mereka akan menjadi kompetitor kita. Kita tetap harus ramah dengan mereka. Intinya adalah kita harus mampu mensetarakan posisi, mensejajarkan posisi kita dengan mereka. Jangan pernah kita merasa lebih rendah dari mereka, namun jangan juga pernah merasa lebih tinggi dari mereka. Kita berangkat sama-sama, kita casting, ikut casting bersama-sama misalnya, itu adalah bagian dari proses masing-masing manusia ini. Nah, ingat, jangan membandingkan dengan orang lain. Baik, sekarang saya akan lanjutkan. Yang berikutnya adalah faktor eksternal lagi, yaitu membekali diri dengan kemampuan berakting yang baik. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, bergabunglah dengan kelas acting. Apakah itu kelas acting saya, channel ini, atau kelas acting yang lain, silahkan. Atau kelas acting di kota kamu, silahkan. Kelas acting manapun bagus. Ataupun kamu bergabung dengan kelompok teater di kampung, kelompok teater di SMA, kelompok teater di kampus misalnya ada kegiatannya, silahkan bergabunglah. Karena apa? Ketika kita bisa mengasah kemampuan diri kita, maka kepercayaan diri itu akan berjalan beriringan dengan kemampuan kita. Semakin kita mampu untuk berakting dengan baik, maka kepercayaan diri kita akan tumbuh juga. Oleh karena itu, membekali diri dengan kemampuan itu penting sekali. Jangan sampai kita berangkat, misalnya kita menuju ke tempat casting tanpa berbekal apapun. Karena nanti bisa jadi di tempat casting justru kita menjadi down karena kemampuan kita yang